Bapak mau menjalin hubungan serius sama saya? Aku emang cinta sama kamu dari pertama kali aku lihat kamu. Kan Bapak sudah tahu kalau saya ini bersuami dan saya juga sudah punya anak. Ya aku tahu dan aku nggak peduli. Saya harus pulang kampung sekarang juga, Pak. Suami saya kecelakaan. Ya aku tahu emang aku yang bikin. Jadi itu semua perbuatannya Pak Edwin. Bahkan aku bisa celakain anak kamu. Tolong jangan ganggu anak saya, Pak. Tolong jangan sakiti dia, Pak. Aku bisa kok nggak celakain anak kamu. Langsung putusin suami kamu dan nikah sama aku. Akhirnya kamu pulang, Ratna. Nina udah gak sabar mau ketemu sama kamu. Aku mau kita pisah. Kamu kenapa tiba-tiba minta pisah sama aku? Ini semua demi kebaikan kamu dan Nina anak kita. Pak Edwin ternyata dia mencintai aku. Inilah kisahku. Iya Mas, kamu juga hati-hati ya di jalan. Ya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudip Nina bangun Nina. Ya Allah. Nina. Ya Allah. Ke rumah sakit sekarang ya. Ayo siap-siap. Anak bapak dan ibu itu mempunyai kelainan jantung bawaan. Jadi jalan satu-satunya kita harus melakukan pasang ring di jantungnya Nina. Karena kalau dibiarkan seperti ini bisa membahayakan kesehatannya Nina. Tapi mohon maaf Pak, tidak bisa dilaksanakan operasi di sini Pak. Kita harus membawanya ke rumah sakit di kota. Jadi untuk sementara saya akan tetap buatkan resep untuk Nina terlebih dahulu. Jangankan untuk biaya operasi, untuk keseharian kita aja pas-pasan. Ibu gak usah sedih. Nina kuat kok nahan rasa sakitnya. Kita gak boleh menyerah. Ayah akan berusaha sekuat tenaga ayah. Ayah akan kumpulin uang. Ayah akan lakukan apapun supaya kamu sembuh, sayang. Yang penting kamu sembuh. Pokoknya kita harus semangat. Kamu harus sembuh dan kamu pasti bisa sayang. Sayang, kamu minum obatnya dulu ya nak. Kamu istirahat dulu ya. Bagaimana ini Mas? Aku nggak tega ngelihat Nina terus-terusan kambuh penyakitnya. Aku juga bingung. Sampai saat ini aku belum bisa ngumpulin uang untuk biaya operasinya Nina. Apalagi gaji kuliah aku nggak seberapa. Mas, gimana kalau aku jadi TKW aja? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ratna, gimana keadaannya Nina? Tadi pagi Nina pingsan lagi. Kamu yang sabar ya. Iya Bu, kami juga lagi bingung bagaimana caranya untuk mengobati penyakitnya Nina. Mungkin aku mau jadi TKW aja Bu. Jadi TKW? Ratna, TKW itu resikonya berat loh. Lebih baik kamu ikut audisi model aja di kota. Lihat nih, ini kan audisi. Lumayan kan hadiahnya? Kamu itu cantik. Siapa tahu rezeki kamu, hadiahnya juga kan bisa buat operasi Nina. Kalau saya sih yang penting dapat izin dari Mas Yudi. Kalau memang ini jalan keluar agar Nina bisa dioperasi, aku restui kamu ikut audisi. Kamu hati-hati ya di kota. Iya Mas. Ibu nanti cepat pulang ya. Pasti Nina bakalan kangen banget sama ibu. Nanti kalau urusan ibu di kota sudah selesai, ibu pasti segera pulang. Ratna, alamatnya udah saya kirim ke kamu ya. Kalau kita mau pamit dulu Mas. Berat sekali rasanya aku harus meninggalkan suami dan anakku. Tapi semua ini aku lakukan demi kesembuhan anak. Alhamdulillah, akhirnya aku memenangkan audisi ini. Selamat ya, kamu keren banget hari ini. Iya, makasih ya. Makasih. Aku akui dia memang cantik. Meski sederhana dan dari kampung, tapi kecantikannya itu benar-benar alami. Selamat ya. Kau memang pantas menang di audisi kali ini. Terima kasih banyak Pak. Mulai hari ini saya akan kontrak kamu sebagai model saya. Dan selama 1 tahun, gimana? Iya Pak, saya mau terima kontraknya. Ayah, Ya. lihat deh, ada foto ibu di majalah. Masya Allah. Cantik banget ya ibu. Iya sayang. Ibu kamu cantik sekali. Nina kangen deh sama ibu.
Nina pengen ketemu sama ibu. Ayah juga kangen sama ibu kamu. Nah, ini kebetulan ibu kamu nelfon. Halo Mas, aku kangen banget sama Nina Mas. Aku juga kangen sama kamu. Nanti kalau ada waktu luang, aku usahakan pulang ya. Aku sudah ada transfer ke rekening kamu. Tolong kamu simpan untuk kebutuhannya Nina ya. Ya kalau bisa juga sih sebagian ditabung buat operasi Nina nanti. Iya Ratna. Makasih ya sayang, makasih. Ini Nina dari tadi nanya kamu terus, katanya kangen sama kamu. Oh, Nina kangen deh sama ibu. Nina pengen ketemu sama ibu. Ibu kapan sih pulangnya? Nina pengen ngumpul-ngumpul bareng ibu lagi. Waktunya makan siang, ya. Kamu sudah makan siang. Iya Pak. Ibu, kok teleponnya mati? Mungkin ibu kamu sibuk sayang. Apa Pak? Bapak mau menjalin hubungan serius sama saya? Aku memang cinta sama kamu dari pertama kali aku lihat kamu. Kan Bapak sudah tahu kalau saya ini bersuami dan saya juga sudah punya anak. Bapak juga tahu alasan saya kenapa saya datang ke Jakarta. Untuk mencari biaya operasi anak saya Pak. Iya aku tahu dan aku nggak peduli. Saya nggak bisa. Lihat kalau suami kamu tuh hanya kulit biasa, sedangkan aku pengusaha. Dan aku mau bantu kamu untuk biaya berobat. Sekali lagi saya bilang Pak, maaf saya nggak bisa. Saya benar-benar mencintai suami dan anak saya. Apapun kondisi suami saya tetap harus bersama mereka. Ayo berangkat ya sayang. Nina, ayo bangun nak, sayang. Nina, sayang. Tadi Nina pingsan. Apa? Nina pingsan lagi? Terus sekarang kalian rumah sakit ya Mas? Iya, di rumah sakit sekarang. Jantung Nina semakin gak bagus. Dokter menyarankan harus segera dioperasi. Tapi aku bingung sekarang karena uang yang kamu kirim itu gak cukup masalahnya. Aku bingung harus gimana sekarang. Ya udah nanti aku akan cari uang tambahan ya Mas. Aku nggak mau anakku kenapa-napa ya Allah. Ya Allah. Biar aku yang bayar semuanya. Cepat bawa Nina ke Jakarta. Bapak serius? Alhamdulillah ya Allah. Kan sekarang Nina udah gak sakit-sakit lagi. Jadi ibu jangan tinggalin Nina ya. Aku juga gak tega ngeliat Nina nangis terus karena kangen sama kamu. Soal utang kita untuk biaya operasi Nina, kita bisa diskusikan sama bos kamu. Siapa tahu mungkin bisa dicicil. Nanti aku coba ngomong sama bos aku ya. Aku juga nggak tega ngeliat Nina begini. Pak, kami sangat berterima kasih sama Bapak. Karena Bapak sudah membantu kami, Pak. Dan Alhamdulillah sekarang kondisi Nina sudah semakin membaik. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf. Apa boleh saya berhenti kerja, Pak? Karena saya mau fokus untuk mengurus anak saya. Kamu ingetin, kamu udah punya kontrak kerja sama aku selama 1 tahun. Kalau kamu berhenti kerja gitu aja, kamu bisa kena denda, bahkan kamu bisa kena penjara. Kalau memang seperti itu, ya sepertinya mungkin kamu harus menyelesaikan kontrak kamu dulu. Ya emang harusnya seperti itu. Hari ini kamu masih bisa nemenin anak kamu, tapi besok kamu udah mulai kerja. Iya, Pak. Ibu minta maaf ya, Nak. Ibu belum bisa menepati janji ibu karena ibu harus menyelesaikan pekerjaan ibu, sayang. Nanti kalau misalnya pekerjaan ibu udah selesai, ibu pasti akan pulang dan ibu akan menjadi ibu yang seutuhnya buat kamu, Nak. Iya, Bu. Pak Edwin, hari ini terakhir kontrak saya. Jadi setelah selesai pemotretan, saya mau minta izin, Pak. Saya mau pulang kampung. Nggak bisa. Maksud Bapak apa? Kamu bisa pergi dari saya. Kan saya sudah menyelesaikan kontrak saya, Pak. Aku cinta sama kamu. Bapak nggak bisa ngelarang-larang saya seperti ini. Ada dan tanpa ada izin dari Bapak, saya harus pulang. Jadi saya nggak ada urusan lagi sama Bapak. Aku gak akan biarin kamu pergi dari aku, Ratna. Bahkan Hari ini katanya ibu mau pulang. Jadi nanti Nina bisa ketemu sama ibu deh. Insya Allah hari ini ibu kamu pasti pulang. Ya udah, ayo berangkat kerja ya. Kamu hati-hati di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah! 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 1, 2, 3. Oke, teman-teman, sesi foto kali ini udah selesai. Makasih buat tadi ya. Coba saya lihat. Halo? Apa? Mas Yudi kecelakaan? Iya, Ratna. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sampai sekarang suami kamu belum sadarkan diri. Bu, aku boleh ngomong sama ibu aku. Cepat pulang ya. Nina takut ayah kenapa-napa. Iya, sebentar lagi ibu pulang ya.
Saya harus pulang kampung sekarang juga, Pak. Suami saya kecelakaan. Ya aku tahu mau aku yang bikin. Jadi itu semua perbuatannya Pak Edwin. Bahkan aku bisa celakain anak kamu. Tolong jangan ganggu anak saya, Pak. Tolong jangan sakiti dia, Pak. Aku bisa kok nggak celakain anak kamu. Asalkan kamu pulang, langsung putusin suami kamu dan nikah sama aku. Pak Edwin tunggu, Pak. Pak. Astagfirullahaladzim. Ayah masih sakit. Ayah udah gak apa-apa. Coba kaki ayah aja yang masih sakit. Ya udah, sekarang Nina pulang ya. Sama Ibu Lilis. Ya sayang. Ibu Lilis, saya titip Nina ya. Nina, ayo ikut ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu pulang, Ratna. Nina udah gak sabar mau ketemu sama kamu. Katanya kangen banget sama kamu. Mas, Ya, aku mau kita pisah. kamu bercanda kan? Kamu kenapa tiba-tiba minta pisah sama aku? Ini semua demi kebaikan kamu dan Nina anak kita. Pak Edwin, ternyata dia mencintai aku. Dan aku pun sudah pernah menolaknya, Mas. Tapi apa coba? Semua ini adalah perbuatannya dia. Jadi aku gak mau melihat kamu dan Nina terluka lagi hanya gara-gara aku. Aku harus menuruti permintaannya dia untuk mendoakan kalian. Kamu gak boleh melakukan ini. Edwin gak boleh merebut kamu dari aku. Itu gak boleh. Ya Allah, lepas. Ya Allah. Edwin ikut sama kamu kan? Mana Edwin? Mas, kamu tenang dulu, Mas. Mas, jangan, Mas. Ya Allah, sudah, Mas. Mas, sabar. Mas, tunggu. Edwin! Tapi kamu ngancam istri saya. Hah? Tolong diri sendiri nggak bisa. Bangun. Sekarang kamu. Enggak. Mas, tunggu. Ratna, Edwin! Edwin! Ratna! Iya, Nina. Oh iya sayang. Makasih ya sayang ya. Kenapa sih sampai sekarang ibu belum pulang juga? Di telepon juga nggak bisa. Nina kan kangen sama ibu. Ya Allah, kasihan sekali Nina. Aku yakin sekali kalau handphone Ratna pasti disandera sama Pak Edwin. Makanya sekarang nomornya nggak pernah aktif. Sini sayang. Kamu yang sabar ya. Semoga ibu kamu selalu sehat. Semoga ibu kamu cepat pulang. Iya ya. Ayah kan udah sembuh. Kita samperin ibu ke kota yuk ya. Aku harus alasan apa lagi sama Nina? Nggak mungkin aku harus bohongin Nina. Oh, Nina kangen banget sama ibu. Ibu juga kangen banget sama kamu, sayang. Ibu mau ngobrol dulu sama ayah kamu sebentar. Kamu masuk dulu ya. Iya, Bu. Surat keputusan pisah kita sudah keluar. Dan sekarang kita resmi berpisah. Ini juga berat buat aku, Mas. Tapi ini semua demi kamu dan anak kita. Aku harus melakukan semua ini. Aku harus meninggalkan kamu dan Nina. Aku harap kamu ikhlas menerima ini semua, Mas. Maafkan aku. Bu, ibu jangan tinggalin Nina, Bu. Ibu. Bu, tunggu. Ibu. Maafin Ibu, Nina. Ibu tahu kamu pasti akan benci sama Ibu. Tapi Ibu terpaksa, sayang. Ibu lakukan ini semua demi kamu. Masih ada ayah di sini sayang. Udah ya. Sayang udah ya. Ayah, kenapa ibu ninggalin kita? Aku benci sama ibu. Aku benci ibu. Aku benci. Aku benci sama ibu. Sayang, Nina nggak boleh seperti ini sayang. Ibu itu udah jahat ninggalin kita. Nina nggak boleh benci sama Ibu Nina. Ibu Nina nggak jahat. Ibu Nina terpaksa meninggalkan kita. Ibu ninggalin kita itu gara-gara kita miskin. Dan kamu sekarang udah resmi jadi istri aku. Aku terpaksa berpisah sama Mas Yudi dan meninggalkan anakku.
Demi keselamatan mereka, aku juga rela menderita dengan nikah sama laki-laki jahat. Asalkan anakku bahagia. Tolong lindungi mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Lindungilah mantan istri hamba. Kami berpisah, bukan karena kami benci, tapi justru karena cinta. Hamba merasa tidak berdaya ya Allah. Maafkan hamba ya Allah. Astagfirullah. Ayah nangis pasti karena kangen sama ibu ya. Sebenarnya Nina juga kangen sih sama ibu, tapi ibu jahat. Nina gak boleh benci sama ibu Nina. Ibu kamu gak jahat sayang. Nanti kalau Nina sudah dewasa, suatu saat nanti Nina akan mengerti kenapa ibu Nina melakukan semua ini. Jangan benci ibu Nina ya. Cuma ini satu-satunya foto Nina yang aku punya. Karena cuma ini yang bisa aku peluk dan aku cium di saat aku kangen sama anakku. Serahin tasnya. Mau apa kalian? Tolong! Hei! Balikin tasnya! Enak aja lo! Tolong! Rampok! Tolong! Cepet! Kamu gak apa-apa? Ya, gak apa-apa. Kamu sebaiknya ke rumah sakit ya. Ayo, aku antar. Awas, pelan-pelan. Bagaimana kondisinya, Dok? Pasien harus dirujuk di rumah sakit di kota. Lukanya cukup parah. Karena di rumah sakit sini peralatannya kurang lengkap. Persiapan rujukannya, Dok. Tolong dilakukan dengan sebaik mungkin. Mengenai biaya, saya semua yang tahu. Baik, saya akan bikin surat rujukannya. Ayah kamu akan saya bawa berobat ke kota. Kamu jangan sedih ya. Sampai sembuh. Kamu mau ikut kan? Terima kasih banyak Pak ya. Bapak sudah membiayai seluruh biaya pengobatan saya. Harusnya. Malah saya yang terima kasih sama kamu. Kamu tuh sudah menolong saya dari perampokan. Sampai kamu terluka begini kan? Sudah menjadi kewajiban saya Pak untuk menolong Bapak. Setelah kamu sembuh, apakah kamu pengen pulang kampung? Ya, saya belum tahu Pak. Saya udah gak punya saudara lagi di kampung. Sementara saya bekerja di sini, tapi saya cuma punya pengalaman kerja sebagai kuli bangunan Pak. Kebetulan sekali sih. Kalau perusahaan saya itu bergerak dalam bidang konstruksi. Kalau misalnya kamu mau, kamu bisa aja gabung dengan salah satu proyek saya. Saya mau banget Pak, saya mau banget. Masya Allah. Pak, sekali lagi Pak, terima kasih banyak Pak ya. Bapak sudah mau kasih saya kesempatan untuk bekerja Pak. Terima kasih banyak. Jadi, sini kamu. Iya Pak. Kamu itu jujur, rajin dan pintar. Saya itu sangat terkesan dengan pekerjaan kamu. Mulai sekarang, kamu saya angkat jadi kepala proyek. Oh iya, nanti jangan lupa ke kantor saya. Semoga aku bisa sukses di Jakarta. Dan aku bisa ketemu sama Ratna. Kalau aku sukses dan aku punya banyak uang, aku bisa bayar orang untuk mencari Ratna. Ya, walaupun dia sekarang sudah menjadi istri orang lain, tapi aku masih mencintai dia. Bu, iya Bu, saya boleh nggak pinjam HP-nya Bu? Sebentar aja Bu, saya mau nelfon anak saya. Saya kangen banget sama dia Bu. Boleh Bu, makasih banyak ya Bu. Untung aja aku masih ingat nomornya Mas Yudi. Ngapain? Ngapain? Mas, Handphone kamu. Kalau sekali lagi kau pinjemin ke dia, awas kamu. Saya pecat nanti. Ini, pegang. Gak bisa sedikit yang ngelupain mantan suami kamu sama anak kamu. Mas, aku mungkin bisa lupa sama mantan suami aku, tapi aku nggak mungkin bisa lupa sama anak aku sendiri Mas. Dia darah daging aku. Aku nggak mungkin bisa lupakan dia. Bisa kok. Nanti setelah kita punya anak, makanya kita akan program kehamilan secepatnya. Ya nggak mungkin bisa lah Mas. Nggak mungkin bisa seorang anak menggantikan anak yang lain. Jangan keras kepala kamu. Aku mau kamu gak ada hubungan apapun dengan mereka. Aku mau kamu anggap mereka gak ada. Kamu masih mikirin mantan suami kamu, makanya kamu gak hamil-hamil. Kamu itu salah Mas. Aku tuh nggak pernah mikirin mantan suami aku. Aku cuma kepikiran soal anak aku Mas. Tolonglah, aku ini stres karena kepisah sama anak aku. Kamu yang gak bolehin aku untuk ketemu sama dia. Cuma sekedar nelpon, nanya kabar dia aja kamu gak bolehin Mas. Sini kamu. Mas, Sini kamu. Sini. ngapain kamu? Sini, masuk kamu. Mas, buka Mas. Mas, buka pintunya. Tolong keluarkan aku Mas. Oh. Mas, aku mohon Mas, lepaskan Oh. aku. Iya Pak, ada apa Pak? Awas Mas. ya, sampai dia keluar. Mas, aku mau sama kamu Mas. Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Mas, aku mohon buka pintunya. Mas, buka. Jangan setahun hanya
Bu, sudah waktunya makan malam. Iya, Mbok. Pokoknya ya aku sih bakal ngikutin semua mau kamu. Kenalin. Pacar aku. Kenapa kamu? Udah kamu gak usah protes. Ya aku tuh cuma mau senang-senang sama dia. Kenapa sih, Mas? Kamu tuh selalu aja nyakitin aku. Lagian juga kamu masih mikir mantan suami kamu. Kenapa sih kamu tuh gak pernah percaya sama aku? Sudah berapa kali aku bilang sama kamu, aku gak pernah mikirin mantan suami aku. Tapi kamu selalu aja nyakitin aku. Selalu nyiksa aku. Udah lah, ngapain sih kamu kebanyakan drama? Mendingan sekarang kamu siapin makanan untuk aku. Ya Allah, aku sudah gak sanggup hidup seperti ini lagi. Rasanya aku pengen pergi jauh dari sini. Tapi aku takut. Aku takut suamiku bakal menyakiti anak aku nantinya. Ya Allah, aku harus bagaimana? Tolong aku, ya Allah. Sabar ya, Bu. Bu, makasih ya, Mbok. Iya. Gimana? Sudah ada kemajuan? Oh, jadi Bapak belum mendapatkan informasi sama sekali? Oke, baik Pak. Terima kasih. Padahal sudah berada di kota yang sama. Tapi kenapa sangat sulit sekali menemukan Ratna? Yudi, Iya, Pak. Bapak mau minta tolong. Minta tolong apa, Pak? Pak. Udah, Pak. Pak, mana sih, Pak? Pak. Tolong, Mas, tolong, Mas. Saya juga nggak tahu. Tolong bantu saya. Bawa ke sana. Ayo. Bapak. Pak, kenapa kayak gini? Siska, Bapak akan kenalkan kamu dengan Yudi. Dia itu karyawan kepercayaan Bapak di kantor. Yudi, ini Siska anak saya. Bapak itu yang penting sembuh dulu. Jangan berpikir macam-macam ya, Pak. Iya, tapi Bapak takut kalau nggak ada kesempatan lagi. Yudi, kamu itu sekarang duda kan? Kebetulan sekali. Anak saya ini janda. Suaminya yang dulu itu sudah meninggal dan dia tidak punya siapa-siapa lagi di sini selain saya. Kalau saya ada apa-apa, kamu mau nggak nikahin anak saya? Menikah itu kan tidak mudah. Kita berdua kan harus saling mengenal dulu, Pak. Saya bukannya menolak, Pak Gunawan. Tapi apa yang dibilang oleh Siska itu benar. Kami butuh waktu, Pak, untuk saling mengenal terlebih dahulu. Iya, kalian berdua saya kasih kesempatan untuk saling mengenal. Tapi tolong jangan terlalu lama. Saya takut kalau tidak ada umur lagi. Aku senang deh Mas ternyata jalan sama kamu. Ternyata kamu tuh orangnya baik banget. Kira-kira kapan ya Mas kita bisa jalan kayak gini lagi? Iya, nanti kita cari waktunya aja nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sayang, kenalkan, ini Tante Siska. Halo sayang, cantik banget sih. Siapa namanya? Halo Tante, nama aku Nina. Nina, lucu banget kamu sayang. Aku tinggal dulu ya. Iya Mas. Kamu tuh cantik banget sih. Kamu usianya berapa sayang? 9 tahun Tante. 9 tahun. Sis, Kok di sini, Pak? Ada perubahan. Aku takut banget, Pak. Bapak juga takut. Bapak nggak mau buang-buang waktu lagi. Maka kamu sudah bisa mencintai Yudi. Bapak benar, Pak. Ternyata Mas Yudi itu orangnya baik. Bekerja keras. Aku cinta sama dia, Pak. Aku mau menikah dengan Mas Yudi. Syukurlah. Bagaimana dengan kamu? Yudi, apakah kamu sudah bisa mencintai anak saya? Sebenarnya aku belum punya perasaan apa-apa sama Siska. Tapi aku gak boleh egois. Anak aku butuh sosok seorang ibu. Bagaimana? Saya bersedia menikah dengan Siska. Alhamdulillah. Waktu Bapak sudah gak lama lagi. Tapi Bapak sekarang sudah lega. Pak! Dokter! Pak! Siska! Terima kasih sudah hadir. Ratna. Mas Yudi. Ini Pak Edwin, Mas. Papa pernah cerita kalau Papa sering kerja sama dengan Pak Edwin. Ini pasti istrinya. Makasih ya udah nyempetin datang. Ternyata dunia itu sempit. Kau bisa nikah sama mantan suami istri aku. Maksudnya perempuan ini mantan istri kamu? Ya, ibu kandungnya Nina. Berarti Nina juga ada di sini ya? Di mana dia sekarang? Ayo
mau ambil es krim dulu ya? Nina ini ibu nak. Ibu kangen banget sama kamu sayang. Enggak, Nina nggak mau dipeluk sama ibu. Nina benci sama ibu. Nina tunggu. Nina tunggu nak. Ibu kangen sama kamu nak. Biarkan ibu peluk kamu sebentar aja sayang. Enggak, Nina benci sama ibu. Nina nggak mau dipeluk sama ibu. Ibu jahat karena ibu udah ninggalin kita. Enggak sayang, itu enggak benar. Sayang, Nina, tolong jangan seperti ini, sayang. Tolong kamu dengarkan penjelasan ibu. Ibu kamu punya alasan ngelakuin semua ini, sayang. Ibu kamu gak salah. Kamu jangan benci ibu kamu ya. Jadi ayah mohon sama kamu. Nina nggak mau. Nina tunggu. Ratna udah, Ratna udah. Dia udah gak mau sama kamu lagi. Tolong ya jangan seperti ini. Tolong biarkan Nina bersama Ratna. Kamu lihat sendiri kan? Saya sudah menikah. Jadi saya nggak punya hubungan apa-apa lagi sama Ratna. Kecuali sebagai orang tuanya Nina. Terus saya harus percaya. Saya lihat kok di depan mata kalian masih saling cinta. Mulai sekarang aku gak akan pernah izinin istriku untuk ketemu sama kamu lagi. Ayo pulang. Tolong biarkan aku ketemu sama anakku sebentar aja. Mas aku mau. Tapi dia sendiri gak mau ketemu sama kamu kan? Aku mau. Ternyata gini itu sempit. Kau bisa nikah sama mantan suami istri aku. Maksudnya perempuan ini mantan istri kamu? Mas, ini tuh malam pertama kita. Masa kamu mau diam aja sih? Siska, kamu tidur duluan aja ya. Aku masih ngerasa capek banget. Bohong, kamu itu bukannya capek. Tapi kamu belum bisa ngelupain Ratna kan? Bener kata Edwin. Kalau kamu tuh masih mencintai dia. Kenapa sih kamu gak bisa jujur aja sama aku? Siska, ini sama sekali gak ada hubungannya sama itu. Aku memang masih mencintai mantan istri aku. Aku minta maaf. Tega banget sih mas kamu sama aku. Aku akan coba lupakan dia. Kasih aku waktu. Tapi aku janji sama kamu. Aku akan coba buka hati aku untuk kamu. Aku bakal kasih kamu waktu. Aku berangkat ya. Iya mas, kamu hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kamu tuh kenapa sih kalau jalan tuh lihat-lihat? Maafin aku ya. Aku beneran gak sengaja. Udah sana kamu jauh-jauh gak usah deketin aku lagi. Ini kenapa berubah? Nah, dia nggak bisa ngelupain ibu kandung kamu. Aku kayak gini karena bapak kamu. Bikin kesel aja tau gak? Udah, mendingan sekarang kamu diam di rumah, aku mau pergi. Bohong. Iya bu. Suami saya kan sedang keluar dan mungkin dia nggak akan kembali dalam waktu lama. Jadi saya minta tolong sama Mbok. Mau minta tolong apa ya, Bu? Tolong izinkan saya keluar ya Mbok. Agak takut sebenarnya. Saya pengen ketemu sama anak saya Mbok. Saya kangen banget sama dia Mbok. Saya masih butuh kerjaan ini. Kalau nanti saya dimarahin sama Bapak gimana? Saya nggak mau dipecat, Bu. Saya janji saya akan kembali sebelum Bapak pulang. Jadi Mbok juga nggak akan dimarahin ya Mbok. Saya mohon Mbok. Saya kasihan sama Ibu sampai kayak gini. Karena saya juga seorang ibu. Saya ngerti apa yang Ibu rasain. Ya udah, kalau begitu Ibu boleh pergi. Saya bukain pintunya ya Bu ya. Dulu ya. Mbok, saya pergi dulu ya. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Kalau aja nggak ada barang ketinggalan, pasti kamu udah pergi kan? Mas, aku mohon sama kamu Mas. Tolong biarkan aku pergi. Bisa, masuk. Aku nggak mau. Nggak, aku Ratna! nggak mau. Mas, lepasin. Ratna! Lepasin. Ratna! Lepasin aku. Masuk Ratna! Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mas, bangun Pak. Mas, bangun. Mas, bangun. Bu, sepertinya Bapak sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang! Mas, kenapa jadi seperti ini, Mas? Ada apa nih, Mbak? Perempuan ini sudah menyebabkan suaminya meninggal, Bu. Tolong tangkap perempuan ini. Aku nggak melakukan itu. Ini bukan kesalahan aku. Keluar aja sekarang, Bu. Saya sudah melihat dia membunuh suaminya, Bu. Bu, mana Bu? Tolong Pak, tolong bebaskan saya Pak. Saya nggak salah. Saya benar-benar nggak melakukan hal itu Pak. Saya mohon Pak. Pak, tolong bebaskan saya Pak. Saya nggak bersalah Pak. Saya mohon Pak. Tolong dengarkan saya. Anda akan kami tahan sampai adanya bukti baru. Karena sejauh ini, semua saksi yang ada memberatkan Anda. Tunggu Pak. Kenapa kamu melakukan ini semua sih? Kenapa kamu berbohong dan malah memberatkan aku? Aku cuma gak mau kamu balikan lagi sama suami aku. Aku nggak mungkin kembali sama Mas Yudi. Kamu itu sudah salah paham. Aku cuma mau ketemu sama anak aku. Dan aku hanya mau memperbaiki hubungan aku sama anak aku, bukan sama Mas Yudi. Tapi itu cuma bikin Mas Yudi gak bisa lupa dari kamu. Dan dia gak bakal bisa cinta sama aku. Tapi aku gak bakal bisa berhenti. Kalau misalnya hukuman ini gak memberatkan kamu, biar aku yang hukum kamu seberat-beratnya. Siska, tunggu Siska. Ya Allah, maafkan hamba. Mas, Kamu dari mana? aku dari rumahnya Edwin, Mas. Edwin meninggal. Dan Ratna masuk penjara. Tapi kenapa Ratna bisa masuk penjara? Ya karena dia yang udah menyebabkan suaminya meninggal. Dasar emang dia istri durhaka. Mas, lu kemana kamu? Aku mau ke penjara. Ngapain? Menghibur dia? Karena kamu masih cinta kan sama dia?
Apa kamu gak ada niat, Mas, buat ngelupain dia? Siska, udah cukup ya. Aku kesana bukan karena aku mantan suaminya, tapi karena aku ayah dari anaknya. Jadi lo tetap melarang aku kesana. Aku akan tetap kesana. Mas, Kamu harus percaya sama aku, Mas. Aku berani bersumpah. Aku nggak mungkin melakukan itu, Mas. Aku nggak mungkin menghabisi nyawanya Mas Edwin. Mas Edwin itu jatuh sendiri. Siska malah bersaksi yang memberatkan aku. Dia begitu mungkin karena dia cemburu sama aku. Astagfirullahaladzim, Siska benar-benar keterlaluan. Aku mohon sama kamu, Mas. Tolong bantu aku keluar dari sini. Aku nggak mau di penjara karena kesalahan yang tidak aku lakukan. Aku mohon, Mas, tolong aku. Aku janji aku akan bantu kamu. Karena aku nggak mau kamu berkorban lebih banyak lagi. Makasih, Mas Yudi. Kenapa kamu bohong, Siska? Kenapa kamu berikan kesaksian palsu? Kamu untuk apa ngelakuin itu? Untuk apa? karena kamu gak bisa belajar mencintai aku. Kalau kamu pengen dia bebas, harusnya kamu bisa belajar mencintai aku, Mas. Tapi kamu gak bisa kan? Itu lebih baik dia di penjara aja. Biar kita sama-sama menderita, Mas. Berikanlah jalan keluar kepada kami, agar mantan istri hamba keluar dari penjara, ya Allah. Dulu aku dipenjara oleh suamiku di rumah dan gak diperbolehkan bertemu dengan anakku. Dan sekarang aku di sini, ya Allah, di penjara untuk kesalahan yang bukan aku lakukan, ya Allah. Tunjukkanlah kekuasaan-Mu, ya Allah. Aku hanya ingin bertemu dengan anakku. Kabulkanlah permohonanku, ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Bu Ratna, silakan bangun, Bu. Sekarang Anda sudah bebas, dan silakan bereskan barang-barang Anda. Saya bebas. Benar, Bu. Terima kasih, ya Allah. Engkau telah mendengarkan doa hamba. Itu, Bu. Ibu itu sudah menunggu Anda. Dan ibu itu juga yang sudah membebaskan Anda dari sini. Karena kesaksian ibu itu yang meringankan Anda. Kalau suami Anda meninggal karena kesalahannya sendiri, Bu. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Bojo, Mbak tuh memang benar-benar baik. Mbak selalu aja membantuin saya. Sebenarnya Pak Yudi yang minta tolong sama saya, Bu. Dan dia yang suruh saya untuk kasih kesaksian. Permisi. Kok kamu udah bebas sih? Iya, seperti yang kamu lihat. Sekarang aku sudah bebas. Mau ngapain kamu kesini? Mas Yudi nggak ada di sini. Dia lagi kerja. Jadi aku nggak bisa ngizinin kamu masuk. Ya sekarang kamu pergi. Siska, tunggu Siska. Mas Yudi benar-benar keterlaluan. Pasti dia yang udah bebasin si Ratna. Aku mohon sama kamu, Siska. Aku mau ketemu sama anak aku. Ratna, aku bilang enggak ya enggak. Aku nggak bakal pernah ngizinin kamu ketemu anak kamu. Siska, aku mohon sama kamu. Udah, sekarang kamu pergi. Nina izin main di luar ya? Nina? Ya. Iya sayang, boleh. Tapi kamu hati-hati ya. Ya, Bu. Ibu mau ketemu sama kamu. Nina, tunggu. Nina, awas! Sayang, kamu nggak apa-apa kan, Nak? Ibu kok selamatin aku? Bukan benci sama aku. Gak ada ibu yang membenci anaknya. Waktu itu, ibu ninggalin kamu dan ayah kamu. Itu bukan karena ibu sudah kaya. Ibu terpaksa melakukan itu. Semua yang ibu lakukan itu untuk menyelamatkan kamu dan ayah kamu, sayang. Nina, apa yang dibilang sama ibu kamu itu benar. Memang itu yang terjadi. Saat itu, ibu kamu, juga ayah, sama sekali gak punya pilihan lain. Sayang sama kamu, terlebih ibu kamu. Karena ibu kamu rela berkorban untuk kamu. Bu, maafin Nina ya. Nina salah. Nina udah nuduh ibu. Nina sayang banget sama ibu. Ibu juga sayang banget sama Nina. Akhirnya kesalahpahaman ini bisa diselesaikan. Ingat itu pasti. Untuk sementara kamu tinggal di sini ya. Pokoknya aku janji sama kamu, aku akan cariin pekerjaan buat kamu. Dan aku juga nggak akan biarin kamu hidup susah. Mas, terima kasih ya atas semua bantuan kamu. Dan aku minta ini adalah bantuan kamu yang terakhir untuk aku, Mas. Karena aku nggak mau istri kamu semakin cemburu sama aku. Kamu sama sekali nggak berusaha apa-apa. Aku juga nggak punya perasaan apa-apa sama dia. Kamu harus bisa mencintai dia, Mas. Dan kamu harus berusaha. Kamu nggak boleh seperti itu. Dulu aku juga nggak mencintai Mas Edwin. Tapi itu karena dia sudah jahat sama kita. Dan dia juga sudah menjauhkan aku sama Nina, anak kita, Mas. Tapi kalau kamu kan beda. Kamu nggak boleh kayak gitu sama dia. Kamu harus bisa mencintai dia. Kasihan dia. Kamu harus janji ya sama aku. Aku janji aku akan berusaha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ratna, Siska, Mas, kamu mau ngapain kesini? Di sini nggak ada Mas Yudi. udah ngancurin harapan aku untuk ngerebut hati Mas Yudi. Aku benci sama kamu, Ratna. Aku benci sama kamu. Aku benci sama kamu, Ratna. Siska, kamu kenapa? Ya Allah,
Astaga. Kenapa jadi kayak gini? Berhenti! Apa yang kamu lakukan? Hah? Enggak, bukan saya. Kamu jawab. Kamu jawab. Kasian ya mbaknya sampai koma seperti itu. Baguslah. Mudah-mudahan aja dia nggak selamat. Sekarang lebih baik aku pergi dari sini. Ya Allah, Ratna. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Jadi Pak, dari kejauhan kami lihat mereka lagi berantem, mendorong ibu ini, sampai akhirnya ibu ini terjatuh. Mereka itu nggak tahu apa-apa. Mereka bohong, Mas. Lagi mereka itu cuma lihat dari jauh kok. Kamu harus percaya sama aku, Mas. Aku lebih percaya sama CCTV aku taruh di sana. Jika semua perkataan warga ini benar, meskipun kamu istri aku akan bawa masalah ini ke jalur hukum. Aku mau tolongin aku, Mas. Aku nggak mau di penjara kayak gini, Mas. Tapi semua kesaksian dan bukti memberatkan kamu, Siska. Aku nggak bisa ngelakuin apa-apa. Aku tahu aku salah udah jahatin mantan istri kamu. Aku cemburu, Mas. Istri manapun masih akan cemburu, Mas. Tapi semua yang kamu lakukan itu salah. Dan satu hal lagi aku baru tahu, kalau kamu nggak benar-benar sayang sama Nina. Kasih sayang kamu ke anak aku itu nggak tulus. Nina sudah ceritain semuanya ke aku. Karena itu, aku talak kamu. Aku mohon kasih aku kesempatan sekali lagi, Mas. Aku mohon aku janji Mas mau berubah, Mas. Aku minta maaf, aku nggak bisa merubah keputusan aku. Tapi Mas, Mas. Ratna, aku mohon sama kamu, Ratna. Kamu jangan menyerah, Ratna. Nina butuh ibu. Bangun, Bu. Ayo berjuang demi kami. Jangan menyerah, sayang. Aku mohon sama kamu. Ratna sudah banyak menderita demi kami, ya Allah. Sudah banyak berkorban demi kami, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah. Kasih satu kesempatan lagi, ya Allah. Mas jadi Nina. Ya Alhamdulillah, ya Alhamdulillah, sayang. Ayah, Iya, sayang. nanti kalau ibu udah sembuh dan udah boleh pulang, aku sama ayah sama-sama lagi ya. Kita akan bersama-sama lagi. Ya, Ratna. Aku juga udah bisa dari Siska. Jadi jalani hidup ini dengan bahagia. Aku senang deh, ayah sama ibu bisa sama-sama lagi. Iya, sayang. Ini semua karena ibu kamu. Dan aku juga senang kita bisa pulang ke kampung lagi. Ibu kamu yang minta kembali ke kampung. Iya, karena kan di sini kebahagiaan kita dimulai. Karena kebahagiaan dan kebersamaan kita lah yang terpenting. Karena harta yang paling penting adalah keluarga. Terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Oh.